Halo, Sobat Cek Fakta. Kali ini kita akan membahas sebuah kabar penting dari kancah sepak bola internasional, khususnya untuk Timnas Indonesia. Lawan berat kita di kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu Timnas Irak, tengah mempersiapkan diri dengan cara yang sangat serius. Bahkan, pelatih mereka, Graham Arnold, memanfaatkan Piala Raja di Thailand bukan sekadar untuk uji coba, tapi sebagai ajang seleksi pemain baru. Nah, bagaimana strategi Arnold? Siapa saja yang sedang dia pantau? Dan kenapa turnamen ini bisa berdampak langsung pada laga Irak vs Indonesia? Mari kita kupas tuntas dalam laporan mendalam berikut ini. Suasana lapangan latihan klub Irak, Al-Zawra'a, pada Selasa 12 Agustus tahun 2025 terlihat berbeda dari biasanya. Meskipun para pemain sibuk melakukan pemanasan, semua mata sempat menoleh ke pinggir lapangan. Di sana berdiri sosok pelatih yang sudah tak asing lagi di dunia sepak bola Asia, Graham Arnold. Pelatih berpengalaman asal Australia ini kini dipercaya memimpin Singa Mesopotamia atau Timnas Irak. Kedatangannya bukan sekadar formalitas. Arnold sengaja menghabiskan 90 menit penuh di sesi latihan tersebut, mengamati setiap detail. Dari kecepatan lari pemain, akurasi umpan, hingga gestur tubuh saat pemain kehilangan bola. Ia bahkan terlihat beberapa kali mencatat sesuatu di buku kecilnya. Di antara sorotan utamanya adalah dua pemain yang memang sudah menjadi bagian penting skuad Irak, Hassan Obaid Al-Karim dan Mohamed Qasim. Menurut sumber internal yang berbicara kepada Win-Win, Arnold puas dengan peningkatan kebugaran mereka. Ia mencatat peningkatan signifikan di level fisik sebagian besar pemain dan itu membuatnya senang, ujar sang sumber. Bagi sebagian orang, mungkin muncul pertanyaan, kenapa Arnold memulai pemantauannya dari Al-Zawra'a? Jawabannya sederhana. Klub ini adalah salah satu pemasok pemain terbesar untuk Timnas Irak, baik di level senior maupun kelompok umur. Sejarah mereka penuh prestasi di liga domestik, dan atmosfer latihan di sana dikenal sangat kompetitif. Dengan memulai dari Al-Zawra'a, Arnold seperti membuka bab pertama dari rencana besarnya, tur keliling klub-klub Irak. Sumber yang sama menegaskan, ini baru langkah awal. Dalam beberapa minggu ke depan, ia akan mengunjungi klub-klub lain yang juga memiliki pemain timnas, demi memastikan kesiapan fisik dan mental mereka. Dari hasil pengamatan awal, Arnold sudah punya daftar area yang harus diperkuat. Ia menilai ada 3 posisi yang memerlukan tambahan tenaga. Bek tengah posisi ini menjadi kunci dalam menghadapi serangan udara dan duel fisik lawan. Mengingat Indonesia dan Arab Saudi punya penyerang yang kuat dalam duel bola mati, Arnold ingin bek tengah yang tangguh sekaligus cerdas membaca permainan. Bek kanan dalam sepak bola modern, bek kanan tidak hanya bertahan tapi juga harus mampu membantu serangan. Arnold membutuhkan pemain yang bisa naik turun dengan stamina tinggi, tanpa mengorbankan kedisiplinan bertahan. Gelandang posisi yang mengatur ritme permainan. Arnold ingin gelandang yang tak hanya piawai mendistribusikan bola, tetapi juga sanggup menekan lawan ketika kehilangan penguasaan. Piala Raja 2025 di Thailand, yang akan digelar pada 19 September, menjadi laboratorium taktik Arnold untuk menguji kandidat di posisi-posisi ini. Bagi publik sepak bola Asia Tenggara, Piala Raja Thailand sering dianggap turnamen uji coba. Namun bagi Arnold, turnamen ini jauh lebih dari itu. Ia melihatnya sebagai kesempatan emas untuk menguji pemain baru di situasi kompetitif, melihat respons mereka menghadapi tekanan internasional. Menentukan siapa yang layak masuk daftar final untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Turnamen ini diikuti 4 negara. Thailand tuan rumah, Irak, Hong Kong, dan Fiji. Formatnya sederhana. 2 laga semifinal, diikuti final dan perebutan tempat ketiga. 4 September tahun 2025 semifinal 1. Thailand vs Fiji 20.00 waktu setempat semifinal 2. Irak vs Hong Kong 16.00 waktu setempat 7 September tahun 2025 perebutan juara 3. 16.00 waktu setempat. Final 20.00 waktu setempat. Semua pertandingan digelar di Stadion Kanchanaburi yang hanya berkapasitas 13.000 penonton.
Hadiah, juara, 2 juta bat, 1 miliar rupiah runner-up, 1 juta bat, Rp50 juta. Arnold dikenal sebagai pelatih yang teliti dan tidak segan melakukan perubahan drastis. Di Piala Raja nanti, ia berencana membawa 30 pemain dalam daftar sementara. Ini memberi fleksibilitas untuk mencoba kombinasi baru, khususnya di lini belakang dan lini tengah. Ia juga diyakini akan memberi kesempatan bagi pemain muda berbakat dari liga domestik yang belum pernah merasakan atmosfer turnamen internasional. Hal ini sejalan dengan misinya memperbarui skuad dan menambah kedalaman tim jelang laga krusial Oktober. Meski Piala Raja adalah turnamen persahabatan, Arnold dan timnya sadar bahwa ujian sesungguhnya akan datang pada 11 Oktober tahun 2025 saat Irak menghadapi timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Indonesia saat ini berada di bawah arahan pelatih yang mampu meramu tim muda energik dengan disiplin tinggi. Arnold tahu bahwa mengalahkan Indonesia tidak akan mudah. Apalagi Garuda punya catatan apik saat bermain di kandang. 3 hari setelahnya, Irak akan menantang tuan rumah Arab Saudi, lawan yang selalu sulit ditaklukkan di kandang sendiri. Memasukkan pemain baru di turnamen seperti Piala Raja punya 2 sisi. Peluang bisa menemukan bintang baru yang memberi kejutan positif. Risiko, pemain baru mungkin belum beradaptasi dengan sistem permainan, sehingga bisa memengaruhi kekompakan tim. Namun, dengan latar belakang Arnold yang sudah berpengalaman memimpin timnas Australia di berbagai turnamen besar, publik Irak tampak percaya dirinya tahu apa yang ia lakukan. Menurut sumber internal, beberapa pemain senior Irak menyambut positif rencana seleksi ini. Mereka menganggap persaingan sehat akan mendorong semua pemain meningkatkan performa. Seorang pemain yang enggan disebutkan namanya berkata, "Kalau ada pemain baru yang lebih baik, itu akan membuat semua orang di tim ini bekerja lebih keras. Tidak ada posisi yang aman." Piala Raja 2025 bagi Irak bukan hanya sekadar turnamen persahabatan. Ini adalah panggung seleksi, laboratorium taktik, dan ajang pembuktian mental para pemain. Bagi Arnold, hasil di Thailand akan menjadi gambaran awal kekuatan timnya sebelum masuk ke laga resmi yang jauh lebih penting. Bagi Indonesia, perkembangan Irak ini patut diwaspadai karena lawan sudah mempersiapkan diri sejak jauh hari. Jika rencana Arnold berjalan mulus, bukan tidak mungkin singa Mesopotamia akan tampil dengan wajah baru dan semangat berbeda ketika bertemu Garuda pada Oktober nanti. Itulah Sobat Cek Fakta, gambaran lengkap bagaimana Graham Arnold memanfaatkan Piala Raja 2025 di Thailand sebagai panggung seleksi pemain baru Irak, sekaligus batu loncatan menuju laga krusial melawan timnas Indonesia dan Arab Saudi. Jelas, ini bukan sekadar turnamen persahabatan, ini adalah ajang pembuktian dan pemanasan serius bagi singa Mesopotamia. Sekarang, semua mata akan tertuju pada September nanti. Siapa saja wajah baru yang akan muncul dan seberapa siap Irak ketika Garuda datang menyongsong di kualifikasi Piala Dunia. Kita akan pantau terus perkembangannya hanya di Cek Fakta.